Selamat datang dalam perjalanan menakjubkan melintasi waktu, sebuah ekspedisi untuk menjelajahi keajaiban arsitektur kuno yang masih berdiri tegak hingga hari ini. Dunia kita dipenuhi dengan struktur megah yang dibangun oleh tangan-tangan terampil nenek moyang kita, masing-masing menyimpan cerita dan misteri yang tak terhingga. Bangunan-bangunan ini bukan sekadar tumpukan batu atau bata. Mereka adalah saksi bisu dari peradaban awal manusia, cerminan dari kecerdasan, ketekunan, dan semangat inovasi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Setiap pilar, setiap dinding, dan setiap ukiran adalah jendela yang membuka pandangan kita ke masa lalu yang jauh. Melalui struktur-struktur kuno ini, kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang kehidupan sehari-hari, kepercayaan spiritual, dan tingkat teknologi yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Mereka mengajarkan kita tentang bagaimana manusia beradaptasi, berinovasi, dan membangun masyarakat yang kompleks di tengah tantangan zaman. Mari kita selami kisah-kisah yang terukir dalam batu, memahami bagaimana peradaban kuno membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Ini adalah kesempatan untuk menghargai warisan luar biasa yang telah mereka tinggalkan bagi kita. Dalam penjelajahan ini, kita akan menelusuri bangunan-bangunan tertua yang masih berdiri kokoh di berbagai belahan dunia. Fokus kita bukan hanya pada usia, tetapi juga pada signifikansi sejarah dan arsitekturnya. Kita akan melihat bagaimana struktur-struktur ini telah bertahan dari ujian waktu. Video ini akan menyoroti ketahanan luar biasa dan kreativitas tak terbatas dari manusia purba. Kita akan mengagumi bagaimana mereka, dengan peralatan yang terbatas, mampu menciptakan mahakarya yang menantang pemahaman kita tentang kemampuan masa lalu. Setiap bangunan yang akan kita bahas adalah bukti nyata dari kejeniusan dan ketekunan. Mereka adalah monumen bagi semangat manusia yang tak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Perjalanan kita akan membawa kita ke beberapa situs paling menakjubkan di planet ini. Setiap lokasi memiliki cerita uniknya sendiri, menunggu untuk diungkap. Bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban arsitektur kuno. Kita akan memulai dari struktur yang mengubah pemahaman kita tentang sejarah peradaban. Kemudian, kita akan bergerak ke pemukiman tertua yang terus dihuni. Selanjutnya, kita akan menjelajahi rumah pertanian Neolitik yang terawat baik. Setelah itu, kita akan mengunjungi kuil-kuil megalitik yang misterius. Terakhir, kita akan mengakhiri perjalanan di struktur kuil kuno yang megah. Perhentian pertama kita adalah Göbekli Tepe, sebuah situs arkeologi yang terletak di wilayah Anatolia Tenggara, Turki. Situs ini telah mengubah secara fundamental pemahaman kita tentang asal-usul peradaban. Göbekli Tepe bukanlah sekadar reruntuhan biasa. Ini adalah kompleks kuil prasejarah yang luar biasa, jauh lebih tua dari piramida Mesir atau Stonehenge. Usianya diperkirakan sekitar 10.000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu struktur monumental tertua yang diketahui manusia. Yang paling mengejutkan adalah siapa pembangunnya. Göbekli Tepe dibangun oleh masyarakat pemburu pengumpul, bukan oleh peradaban pertanian yang menetap seperti yang selama ini diyakini sebagai prasyarat untuk pembangunan skala besar. Penemuan ini menantang pemahaman konvensional tentang perkembangan peradaban manusia. Signifikansi Göbekli Tepe sangat besar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pemburu pengumpul memiliki kemampuan organisasi dan kepercayaan spiritual yang kompleks, jauh sebelum munculnya pertanian dan kota-kota.
Situs ini membuktikan bahwa pembangunan monumental dapat mendahului pertanian. Fitur kunci dari Göbekli Tepe adalah pilar-pilar batu berbentuk T yang masif. Beberapa pilar ini memiliki tinggi hingga 5,5 meter dan berat puluhan ton. Pilar-pilar ini dihiasi dengan ukiran relief hewan yang rumit, seperti babi hutan, rubah, ular, dan burung. Ukiran-ukiran ini menunjukkan tingkat seni dan simbolisme yang tinggi. Mereka mungkin memiliki makna ritual atau kosmologis bagi pembangunnya. Göbekli Tepe terus menjadi subjek penelitian intensif, mengungkap lebih banyak rahasia tentang masa lalu kita. Situs ini adalah bukti nyata bahwa manusia purba memiliki kapasitas intelektual dan spiritual yang luar biasa. Göbekli Tepe adalah pengingat bahwa sejarah peradaban kita jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan. Selanjutnya, kita menuju ke Jericho, sebuah kota kuno yang terletak di tepi barat. Jericho memegang rekor sebagai kota tertua yang terus-menerus dihuni di dunia. Sejarah pemukimannya membentang ribuan tahun ke belakang. Pemukiman di Jericho dimulai sekitar 9000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu tempat pertama di mana manusia mulai hidup menetap dalam komunitas yang terorganisir. Ini adalah bukti awal dari transisi dari gaya hidup nomaden ke pertanian. Salah satu fitur kunci yang paling terkenal dari Jericho adalah dinding Jericho. Dinding pertahanan monumental ini dibangun sekitar 8000 sebelum Masehi. Keberadaannya menunjukkan tingkat organisasi sosial dan kebutuhan akan perlindungan yang tinggi. Dinding ini, yang tingginya mencapai beberapa meter, dibangun dari batu dan lumpur. Pembangunannya adalah prestasi teknik yang luar biasa untuk zamannya. Dinding Jericho adalah salah satu contoh tertua dari arsitektur pertahanan skala besar. Keberadaan dinding ini juga mengindikasikan adanya ancaman atau konflik pada masa itu. Ini memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan politik di awal peradaban manusia. Jericho adalah situs yang kaya akan lapisan sejarah. Kota ini telah mengalami banyak fase pembangunan dan kehancuran sepanjang milenium. Namun, semangatnya untuk terus dihuni tetap ada. Jericho adalah simbol ketahanan manusia dan kemampuan untuk membangun kembali. Melalui Jericho, kita dapat melihat evolusi kehidupan perkotaan dari masa prasejarah hingga modern. Ini adalah tempat di mana sejarah hidup berdampingan dengan masa kini. Perjalanan kita berlanjut ke utara, ke Pulau Papa Westray di Skotlandia, tempat kita akan menemukan Knap of Howard. Situs ini adalah contoh luar biasa dari rumah pertanian Neolitik yang terawat dengan sangat baik. Knap of Howard diperkirakan dibangun sekitar 3700 hingga 3600 sebelum Masehi. Ini menjadikannya salah satu rumah batu tertua yang masih berdiri di Eropa Utara. Situs ini memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan sehari-hari di zaman batu baru. Fitur kunci dari Knap of Howard adalah dua struktur batu yang saling berhubungan. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan teknik Dristone, yaitu tanpa menggunakan mortar. Dindingnya masih berdiri tegak hingga ketinggian atap aslinya. Struktur yang lebih besar diyakini sebagai rumah tinggal, lengkap dengan perabotan batu seperti tempat tidur dan rak. Struktur yang lebih kecil mungkin berfungsi sebagai bengkel atau gudang. Penemuan ini memberikan wawasan unik tentang tata letak rumah prasejarah. Di dalam rumah, para arkeolog menemukan bukti aktivitas pertanian,
seperti biji-bijian dan alat-alat pertanian. Ini menunjukkan bahwa penghuni Knap of Howar adalah petani yang menetap. Mereka mengolah tanah dan memelihara ternak. Situs ini juga mengungkapkan detail tentang diet mereka yang meliputi ikan, kerang, dan hasil pertanian. Knap of Howar adalah kapsul waktu yang memungkinkan kita melihat bagaimana manusia hidup dan bekerja ribuan tahun yang lalu. Keberadaan situs ini yang terawat baik adalah anugerah bagi para arkeolog dan sejarawan. Ini membantu kita memahami transisi dari gaya hidup pemburu pengumpul ke pertanian di wilayah ini. Knap of Howar adalah permata arkeologi yang tak ternilai. Dari Skotlandia, kita terbang ke selatan menuju Kepulauan Malta, rumah bagi megalit Malta yang misterius. Kepulauan ini adalah rumah bagi beberapa struktur batu prasejarah yang paling mengesankan di dunia. Salah satu contoh paling terkenal adalah kuil Gantija yang terletak di Pulau Gozo. Nama Gantija berarti milik para raksasa dalam bahasa Malta, mencerminkan ukuran dan skala bangunan yang luar biasa ini. Kuil-kuil ini dibangun sekitar 3.600 hingga 3.200 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu struktur batu berdiri bebas tertua di dunia. Mereka bahkan lebih tua dari piramida Mesir dan Stonehenge. Pembangunannya adalah prestasi teknik yang luar biasa. Kuil-kuil ini dibangun dari balok-balok batu kapur yang sangat besar, beberapa di antaranya memiliki berat puluhan ton. Bagaimana masyarakat prasejarah memindahkan dan mengangkat batu-batu ini masih menjadi misteri. Megalit Malta diyakini berfungsi sebagai pusat ritual dan keagamaan. Tata letak kuil-kuil ini seringkali kompleks, dengan beberapa ruang dan altar. Mereka mungkin digunakan untuk upacara persembahan atau pemujaan dewi kesuburan. Situs-situs ini menunjukkan tingkat organisasi sosial dan kepercayaan spiritual yang canggih. Mereka adalah bukti dari peradaban yang berkembang pesat di pulau-pulau kecil ini. Megalit Malta adalah warisan budaya yang tak ternilai. Keberadaan kuil-kuil ini di pulau-pulau terpencil menunjukkan kemampuan navigasi dan perdagangan masyarakat prasejarah. Mereka adalah pengingat akan kecerdasan dan ketekunan nenek moyang kita. Perhentian terakhir kita membawa kita ke jantung Mesopotamia kuno, ke kota Ur di Irak modern, tempat berdirinya Ziggurat Ur yang megah. Ziggurat ini adalah salah satu struktur kuil kuno yang paling terpelihara dari peradaban Sumeria. Ziggurat Ur dibangun sekitar abad ke-21 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu. Struktur ini didedikasikan untuk Nana, dewa bulan Sumeria. Ini adalah contoh arsitektur keagamaan yang monumental. Ziggurat adalah jenis kuil bertingkat yang menyerupai piramida berundak. Ziggurat Ur awalnya memiliki 3 tingkat, dengan kuil di puncaknya. Hanya 2 tingkat pertama yang masih bertahan hingga hari ini. Struktur ini dibangun dari jutaan batu bata lumpur, dengan lapisan luar dari batu bata yang dibakar untuk ketahanan. Pembangunannya membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar dan perencanaan yang cermat. Ziggurat berfungsi sebagai pusat keagamaan dan administrasi kota. Ini adalah tempat di mana para imam melakukan ritual dan persembahan kepada dewa. Keberadaannya menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan Sumeria. Dari puncak Ziggurat, para imam mungkin mengamati bintang-bintang dan melakukan pengamatan astronomi. Ini juga merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran kota Ur. Ziggurat adalah jantung spiritual dan fisik kota.
Meskipun telah berusia ribuan tahun, Ziggurat-Ur masih berdiri sebagai bukti kehebatan arsitektur Sumeria. Ini adalah pengingat akan peradaban yang berkembang pesat di antara sungai-sungai Tigris dan Eufrat. Situs ini telah mengalami restorasi signifikan untuk melestarikan keindahannya. Ziggurat-Ur adalah warisan yang tak ternilai dari salah satu peradaban tertua di dunia. Perjalanan kita melalui bangunan-bangunan tertua di dunia telah menunjukkan kepada kita bukti nyata dari ketahanan manusia. Dari Göbekli Tepe hingga Ziggurat-Ur, setiap struktur adalah monumen bagi kemampuan manusia untuk bertahan dan berkembang. Bangunan-bangunan ini juga merupakan bukti tak terbantahkan dari kreativitas manusia yang tak terbatas. Dengan sumber daya dan teknologi yang terbatas, nenek moyang kita mampu menciptakan mahakarya arsitektur yang mengagumkan. Mereka adalah pengingat akan warisan kaya yang kita miliki sebagai umat manusia. Setiap situs adalah babak dalam buku sejarah kita, menceritakan kisah-kisah tentang inovasi, kepercayaan, dan kehidupan di masa lalu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melestarikan situs-situs bersejarah ini untuk generasi mendatang. Mereka adalah guru bisu yang mengajarkan kita tentang asal-usul kita dan potensi luar biasa yang ada dalam diri kita. Melindungi warisan ini berarti melindungi identitas kita dan pelajaran yang dapat kita ambil dari masa lalu. Mari kita terus menghargai dan menjaga keajaiban-keajaiban ini agar dapat terus menginspirasi dan mendidik. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menakjubkan ini. Semoga kita semua semakin menghargai keajaiban arsitektur kuno dan pentingnya melestarikan warisan dunia.